Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia untuk jenjang kelas 9. Tidak seperti biasanya, kali ini kita akan belajar bersama-sama di rumah seputar materi-materi Bahasa Indonesia di semester Gasal ini. Materi yang akan kita pelajari saat ini yaitu tentang teks laporan percobaan. Sebelum saya memulai, pastikan buku dan pulpen sudah disiapkan ya, agar materi yang kalian simak tidak ketinggalan. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan kompetensi dasar 3.1. 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Di dalam kompetensi 3.1, siswa akan mempelajari tentang pengertian dari teks laporan percobaan, lalu tujuan dari teks laporan percobaan, ragam model teks laporan percobaan, kemudian kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan, serta struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita gunakan selanjutnya nanti yaitu 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah dan hasil dalam percobaan yang didengar ataupun dibaca. Pada kompetensi 4.1, siswa akan belajar menyimpulkan ragam model teks laporan percobaan, lalu menyimpulkan penggunaan prinsip, penggunaan kata, tanda baca atau ejaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan, dan yang terakhir adalah menyampaikan isi informasi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Itulah beberapa dari tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam mempelajari teks laporan percobaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran teks laporan percobaan ini adalah untuk menjelaskan isi informasi laporan percobaan, mengidentifikasi ragam model teks laporan percobaan, variasi, pengklasifikasian, dan pendeskripsian, lalu mengidentifikasi prinsip penggunaan kata atau kalimat, tanda baca atau ejaan, mengidentifikasi isi informasi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan, menyimpulkan ragam model teks laporan percobaan atau variasi pengklasifikasian dan pendeskripsian, dan yang terakhir adalah menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat, tanda baca atau ejaan. Baiklah, itu tadi paparan tentang kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran pada teks laporan percobaan yang akan kita pelajari saat ini. Baik, kita lanjut ke materi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teks laporan percobaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari unsur pembangun dari teks laporan percobaan tersebut. Ada laporan dan ada teks laporan. Pengertian laporan adalah salah satu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Jadi, berdasarkan pengertian di atas ataupun berdasarkan pengertian tersebut, teks laporan adalah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Sampai sini sudah paham? Baik, tadi adalah pengertian dari laporan, sekarang adalah pengertian dari teks laporan itu sendiri. Adapun pengertian dari teks laporan itu adalah juga sering disebut dengan teks klasifikasi. Hal ini dikarenakan teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, teks ini hampir sama dengan teks deskripsi yang pernah kita dengar. Namun yang membedakan adalah sifatnya. Jika teks deskripsi membicarakan hal-hal khusus, teks laporan membicarakan fenomena atau hal umum yang lebih luas. Sampai di sini paham? Paham ya, kita akan lanjut. Baik, selanjutnya adalah pengertian tentang teks laporan itu sendiri. Kalian mungkin pernah mendengarkan radio atau menonton televisi ataupun membaca surat kabar, bukan? Itu semua dipenuhi dengan informasi dari berbagai sumber. Informasi sudah menjadi kebutuhan bagi siapapun dari dulu hingga kini. Saat ini, informasi berkembang dan tersebar luas. Oleh karena itu, kemampuan membuat teks laporan dan memahami teks laporan itu penting.
Teks laporan dapat kita temukan di buku referensi. Contoh, teks laporan terdapat dalam ensiklopedia, dokumen, buku panduan, laporan eksperimen, dan presentasi kelompok atau peneliti. Tujuan dari teks laporan utamanya adalah mengklasifikasi atau mendeskripsikan atau menggambarkan dan memberikan informasi faktual. Sampai di sini ada yang sudah paham mengenai teks laporan percobaan itu? Masih belum. Baik, kalau masih belum, silakan kalian lihat di layar. Di situ ada pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya misalnya, kita ingin mengetahui kandungan yang terdapat pada tahu. Apakah di dalam tahu tersebut mengandung formalin atau tidak? Kita bisa melakukan laporan percobaan dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengetahuinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalian bisa lihat di layar. Di situ ada 4 tujuan dari teks laporan percobaan. Yang pertama adalah memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Yang kedua adalah memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan fakta itu? Fakta adalah sesuatu yang pasti. Kalau tidak pasti, ya berarti bukan fakta. Yang keempat adalah menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Sebagaimana halnya teks lainnya, dalam bahasa Indonesia, teks laporan percobaan juga memiliki ciri atau kaidah kebahasaan sendiri. Adapun ciri-ciri atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. Di sini Pak Imron sudah merangkum ciri-ciri teks laporan percobaan itu ada 12. Yang pertama adalah melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Selanjutnya, nomor 7. Di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Yang kedelapan harus mengandung fakta. Kesembilan bersifat objektif. 10 harus ditulis sempurna dan lengkap. 11 tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Dan yang terakhir, disajikan secara menarik baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunannya logis. Itulah ke-12 ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang struktur teks laporan percobaan. Sebagaimana halnya teks laporan singkat atau teks laporan hasil observasi, teks laporan percobaan juga disusun dengan mengacu pada struktur teks tertentu. Adapun struktur teks laporan percobaan terdiri dari pernyataan umum dan uraian. Kalian bisa dilihat di layar, ada pernyataan umum dan ada uraian. Yang dimaksud dengan pernyataan umum atau klasifikasi berisi informasi yang mendeskripsikan secara umum tentang sesuatu yang menjadi bahan percobaan. Tahap ini merupakan tahap pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Baik, untuk struktur teks laporan percobaan yang kedua, yaitu uraian atau aspek yang dilaporkan.
Di sini berisi tentang gambaran mengenai sesuatu yang menjadi bahan percobaan dan dibahas secara lebih rinci, mengulas bagian perbagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup, dan penggunaan bahan dan alat. Jadi di sini berisi tentang gambaran dan paparan. Baik, kita lanjut ke slide yang keenam, yaitu tentang kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Di sini sudah ada beberapa kaidah, kalian bisa melihat di layar. Biasanya kita temukan kata-kata yang pertama di sini menggunakan sinonim dan antonim. Masih ingat apa yang dimaksud dengan sinonim dan antonim? Nah, baik. Pada umumnya, teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan kata yang berantonim. Sinonim merupakan persamaan kata, sedangkan antonim merupakan lawan kata. Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks laporan percobaan biasanya menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Kemudian, menggunakan kalimat perintah. Nah, contoh kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya adalah misalnya siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan sebaiknya, campurkan, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari kalimat perintah. Selanjutnya menggunakan kata hubung. Nah, selain menggunakan kata perintah, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah seperti dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain sebagainya. Itulah kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaan. Baiklah, terima kasih. Itulah materi tentang teks laporan percobaan. Untuk materi selanjutnya, kita akan bersama-sama melakukan latihan untuk mengidentifikasi ragam model teks laporan percobaan, kemudian mengidentifikasi prinsip penggunaan kalimat tanda baca pada teks laporan percobaan. Selanjutnya, mengidentifikasi isi informasi tentang struktur dan ciri kebahasan pada teks laporan percobaan. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran bersama dari rumah. Sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.